mengisi acara ini pada Bapak Ibu semua di OPD. Matur nuwun atas kehadirannya. Tujuan dari pertemuan kita siang ini mungkin nanti sama-sama kita cermati bersama-sama nggih yang sudah kita susun di slide-nya. Alhamdulillah wa syukurillah meskipun kita dipertemukan dalam Zoom, semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semua di siang ini yang mungkin sudah mulai agak-agak sesuai kondisi ini, agak sahdu mendung-mendung sadu supaya mohonnya supaya tetap semangat nggih Bapak Ibu. Menindaklanjuti tahun ini ada perubahan SOTK Bapak Ibu, makanya saya selaku Dipokja Anjab bersama teman-teman kelembagaan mengadakan rapat koordinasi Rakebku Peta Jabatan dan penyusunan informasi jabatan pada siang ini. Oke. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Yang pertama di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, kemudian yang ditindaklanjuti oleh PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, kemudian Permenpan 1 tahun 2020 tentang pedoman Anjab dan ABK, kemudian teknisnya ditindaklanjuti dengan Perka BKN 9 tahun 2022 dan selanjutnya dengan keluarnya lagi Kemenpan RB nomor 282 tahun 2025 itu muncul lagi Bapak Ibu peraturan terkait jabatan pelaksana, namun perubahannya tidak terlalu banyak dari Kemenpan 656 yang sudah kita susun kemarin dan kita pedomani pada saat des peta jabatan di pertengahan tahun ini. Kemudian yang terakhir, Perda Provinsi Jawa Tengah yang sudah terbit nomor 5 tahun 2025 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang nantinya ditindaklanjuti dengan Pergub SOTK untuk masing-masing perangkat daerah. Di situ diatur lebih lanjut di Pergub SOTK. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti banyak yang bertanya kapan keluarnya ongoing nggih Bapak Ibu, diharapkannya sih akhir November ini sudah bisa ditetapkan. Makanya kita biar ada waktu tidak bahasannya apa ya kalau orang Jawa gedebukan tiba-tiba nanti semuanya harus kita siapkan begitu keluar kita nanti mungkin mengejar waktu. Maka dari itu sebelum itu juga nanti sama-sama ditetapkan harapannya nanti Kepku Peta Jabatan juga bisa segera ditindaklanjuti. Itu untuk tadi penetapan perda yang nanti ditindaklanjuti dengan Pergub SOTK. Lanjut. Selanjutnya, tadi pertama terkait adanya perubahan STK Bapak Ibu, otomatis peta jabatan yang sudah kita tetapkan di tahun 2024 nanti akan beberapa tidak relevan lagi karena ada beberapa dinas yang mungkin di merger, ada yang dipisah. Makanya pembidangannya pun mungkin ada beberapa yang penyesuaian sehingga mau nggak mau peta jabatannya harus kita sesuaikan. Nah, yang kedua adanya beberapa penetapan kebutuhan CF dari Kemenpan yang mungkin kemarin Bapak Ibu pada saat Zoom dengan BKD, Alhamdulillah Kamis kemarin itu sudah keluar. Jadi nanti bisa sebagai pedoman Bapak Ibu dalam pengisian, kemudian nanti kenaikan jenjang maupun kalau yang alih jabatan. Nah, dengan penetapan kebutuhan ini yang akan kita pakai dalam peta jabatan. Jadi tidak pakai rekom instansi pembina lagi, tapi ketika sudah keluar dari Kemenpan RB-nya, kita menganut yang dari penetapan dari Kemenpan RB. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan antara rekom instansi pembina dan yang keluar dari Kemenpan RB yang dipakai dari Kemenpan RB Bapak Ibu. Jadi misalkan di kebutuhan utama terutama ya CF yang jenjang utama itu kan rata-rata beberapa instansi pembina memberikan
memberikan alokasi formasi. Namun di penetapan Kemenpan RB itu tidak turun atau tidak terbit. Nah, yang kita pakai sebagai acuan adalah dari Kemenpan RB. Itu. Itu untuk beberapa kasus terkait penetapan. Kemudian kalau ada kemarin yang sepertinya sudah dibahas untuk yang inspektorat itu disesuaikan ulang kemarin sudah ditindaklanjuti. Monggo nanti inspektorat seperti apa. Nah, kalau yang nanti misalkan ada yang berubah nama tapi belum ada usulan untuk perpindahan jabatan ke jabatan yang baru. Di peta jabatan akan kami akomodir dua-duanya jabatannya. Jadi yang jabatan lama dengan existing besetting yang sudah ada, kemudian nanti dengan nomenklatur baru itu kebutuhannya di nomenklatur yang baru. Nah, bagaimana untuk yang kemarin mungkin pada saat DES itu mengajukan usulan-usulan untuk penambahan kebutuhan atau mungkin review kebutuhan JF itu sementara belum kami akomodir dulu secara kebutuhannya atau secara jumlahnya. Tapi nomenklaturnya sudah kami alokasikan karena secara tusi atau secara tugas-tugasnya itu ada di bidang atau unit tersebut. Namun karena kebutuhannya itu belum mendapatkan persetujuan, jadi belum dapat kami tuliskan atau kami pasang di peta jabatan. Kenapa Bapak Ibu? Takutnya tidak sesuai karena ada beberapa dari instansi pembina itu dari usulan kita mengalami beberapa penyesuaian. Sementara nanti di pengajuan atau di penginputan atau nanti di SCASN ketika Bapak Ibu itu sudah mengajukan itu kan bisa diajukan untuk pengadaan sementara belum terbit rekomnya nanti akan terjadi kendala atau terjadi permasalahan di situ. Makanya ketika yang belum kami akomodir. Nah, yang ketiga, nah, tindak lanjut dari tadi Kemenpan RB ada beberapa penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana. Nah, di situ nanti habis ini saya sampaikan mana saja yang berubah, sehingga mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Beberapa yang mungkin nanti jabatan A jadi jabatan B, otomatis kan kami harus sesuaikan. Dan nantinya yang berubah itu mohon nanti bisa diajukan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana, menyesuaikan dengan Kemenpan RB yang baru. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya Bapak Ibu kita mengadakan rakor di siang ini? Pastinya biar sama-sama nanti output yang kita keluarkan ke buku peta jabatan itu sudah sesuai dan harapannya nanti data-data yang ada sudah sesuai dengan kondisi kekeliruan-kekeliruan bisa kita antisipasi. Contoh kayak kemarin misalkan ada beberapa dinas yang baru aware atau baru mungkin karena pada saat dibutuhkan mereka baru ngecek sampai detail. Nah, ternyata ada yang misalkan penempatannya madya itu yang tidak susah untuk dinilai itu baru menyampaikan sementara itu Kebub sudah ditetapkan. Nah, itu harapan saya seperti seperti itu ketika Bapak Ibu sudah kami kasih kesempatan untuk mengecek kembali mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti sudah kami tetapkan, baru Bapak Ibu nanti mengecek ternyata oh ada yang kurang sesuai seperti itu nggih Bapak Ibu. Yang kedua, pastinya nanti setelah ditetapkan jadi Kebuk Peta Jabatan, ini akan menjadi pedoman dalam penataan ASN. Kemudian pedoman formasi juga pedoman mekanisme kerja. Itu nanti Bapak Ibu nggih. Karena sekarang semuanya mengacu di peta jabatan dan mengacu di perencanaan SIASN kita. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk ke Kemenpan RB yang terbaru yaitu Kemenpan RB nomor 282 tahun 2025. Kalau nanti Bapak Ibu mau membaca lebih detail, monggo silahkan. Nah, yang di kita yang ada beberapa penyesuaian yang kalau di Kemenpan itu ada 39 nomenklatur jabatan pelaksana itu disesuaikan. Disesuaikan yang dulunya itu spesifik Bapak Ibu. Eh, Rata-rata ini ada di rumpun PU yang paling banyak. Itu spesifik.
Nah, itu di Kemenpan RB 282 itu dibuat general. Nah, mungkin harapannya dari Menpan atau instansi teknis pengusulnya ini biar lebih gampang mungkin implementasinya, biar bisa lebih general seperti jabatan yang lain. Nah, beberapa penyesuaian jabatan-jabatan ini Bapak Ibu seperti yang di layar, nanti bisa dipersani, di konsep peta jabatan sudah kami sesuaikan, tapi nanti monggo bareng-bareng dicek apakah sudah sesuai apa belum, nanti monggo setelah itu dipersani. Nah, ini yang kalau yang detail ada di beberapa itu di PSDA. Kalau yang beberapa di OPD yang banyak itu penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Kalau sekarang nanti disesuaikan jadinya penelaah teknis kebijakan. Itu ada di Biro Hukum, Biro APBJ, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, kemudian ada Bapeda, dan ada di Rumah Sakit Muwardi, Margono, Adiatma, Amino, Arif Zainuddin, dan Sujarwadi. Yang terakhir ada di Brida. Nah, itu semuanya nanti jadi penelaah teknis kebijakan. Kalau yang lainnya itu ada petugas operasi, kemudian juru operasi, pemilihan SDA, operator pengelolaan SDA, pengelola operator itu semuanya ada di Pusdataru. Jadi kalau yang tidak disebutkan ini berarti tidak ada penyesuaian. Juga mungkin tambahan untuk kemarin yang alokasi dapat CPNS IPDN itu kalau kemarin udah clear ke kami sampai unor terkecil, ya itu yang akan kami pakai. Nanti itu akan kami sesuaikan di penelaah teknis kebijakan atau yang kelas 7, kami tukar nomenklaturnya di, kalau nggak salah rata-rata di fasilitator pemerintahan. Nah, itu untuk yang penyesuaian. Lanjut. Nah, selanjutnya yang untuk jabatan fungsional, kalau yang sudah keluar rekom dan penetapan aman, nggih, kita pedomani yang sudah ada penetapannya. Terus bagaimana yang belum keluar rekom JF-nya? Mohon beberapa JF yang belum rekom tersebut, mohon bantuan Bapak Ibu untuk memfollow up, mengkoordinasikan dengan instansi pembinanya. Nah, ketika nanti tidak ada, ya nanti teman-teman yang sudah menduduki mungkin akan terkendala untuk proses kepegawaian selanjutnya. Nah, beberapa di sini Bapak Ibu bisa dicermati, nggih. Di situ ada penilai pemerintah yang itu dialokasikan untuk BPKAD, kemudian di Bapenda. Nah, itu OPD koordinatornya ada di BPKAD. Kemudian yang kedua ada Pranatelab Pendidikan, itu ada di Dinas Pendidikan. Kemudian Widya Prada ini tidak termasuk di Provinsi Jateng kemarin hasil koordinasi, berarti nanti bisa diabaikan. Kemudian ini ada asisten pelatih sama pelatih yang ada di Porapar. Yang selanjutnya dari perhubungan itu ada penguji PKB, nanti mohon bisa di follow up. Selanjutnya jawabannya dari perhubungan itu apakah dialihkan atau ada seperti apa regulasi. Kemarin terakhir sih sudah diskusi sama teman-teman perhubungan sudah bersurat, tapi kami mohon juga di info update-nya seperti apa. Karena kebetulan kan teman-teman yang menduduki di jabatan JFPKB ini ada orangnya. Yang selanjutnya ada penyelidik bumi yang ada di Dinas SDM. Ini juga belum keluar rekomnya. Selanjutnya ada penyuluh lingkungan hidup, Bapak Ibu ada di DLHK. Ini juga belum. Nanti mungkin kemarin sih infonya pas des setelah SOTK. Semoga nanti bisa segera diproses dulu. Di, diproses dulu. Jadi nanti pas ada penyesuaian nanti bisa diakomodir. Yang terakhir ini yang kesembilan ada CF perencana. Ini yang kemarin sudah kami alokasikan untuk beberapa OPD. Mungkin hampir semua ya, hampir semua OPD kami alokasikan untuk perencana. Ini juga belum terbit. Nyuwun tulung Mas Fitra dibantu untuk follow up karena ini saya lihat kok kemarin pas rekrutmen itu banyak yang sudah
diisi untuk yang jenjang pertama. Nah, makanya nyuwun tulung nanti bisa dibantu dikomunikasikan untuk yang CF perencana rekomnya yang untuk semua OPD. Kalau yang di Bapeda sudah ada, tapi kan kemarin direview ulang untuk Bapeda plus OPD di Pemprov Jateng. Yang ke-10 ada berisalah legislatif, itu ada di Sekretariat Dewan. Monggo Bapak Ibu bisa ditindaklanjuti yang untuk berisalah. Selanjutnya ini Prakom, Prakom dan Prahum karena ini tersebar di beberapa OPD. Kemarin ada beberapa penyesuaian. Nah, nanti mohon tolong dari Diskominfo bisa mengagendakan pembahasan dan nanti pengajuannya seperti apa ya, terkait dua CF binaannya di OPD koordinatornya ada di Diskominfo. Lanjut. Yang selanjutnya untuk tindak lanjut apa yang seharusnya nanti Bapak Ibu lakukan untuk pasca rakor ini. Yang pertama Bapak Ibu nyuwun tulung nggih. Nanti link itu sudah kami ponto-ponto bahasanya ya, sudah kami sesuaikan masing-masing OPD mohon nanti dicermati sesuai konsep SOTK yang baru. Apakah masih ada tipu kami dalam penulisan bidang dan sebagainya? Apakah nanti ada yang kurang pas namanya? Mohon nanti dicek kembali sambil nanti menunggu juga hasil fasilitasi dari Dagri clear-nya. Kalau yang nomenklatur nanti kami sambil berproses nih biar sama-sama jalan Bapak Ibu. Nanti kalau kita menunggu nanti juga nanti nggak akan selesai. Nah, makanya nanti mohon kalau yang sudah memang tidak ada perubahan, nyuwun tulung bantu dicermati kalau masih ada yang harus disesuaikan. Kemudian yang kedua, penyesuaian kebutuhan JF-nya nanti silahkan dicek kembali, terutama kalau yang JF-nya itu banyak di beberapa bidang dengan JF yang sama, mohon dicek kembali jumlahnya harus sesuai dengan jumlah total kebutuhan yang ada di OPD tersebut. Karena nyuwun sewu kan eh, keluarnya itu kan hanya bunyi dinas, tapi yang punya UPT, kemudian nanti ada balai, seperti itu. Nanti mohon dicek kembali. Jangan sampai ternyata ada yang tidak terakomodir tapi dipasang di situ, sementara jumlah persetujuannya tidak seperti sejumlah segitu. Itu untuk yang CF. Kemudian yang ketiga, untuk yang tadi penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana, monggo nanti juga dicek kembali, dicermati kembali, apakah sudah sesuai apa belum. Selanjutnya yang keempat, mohon Bapak Ibu ini di sama-sama kita pahamkan bahwa penyusunan kebutuhan itu mengikuti Renstra, mengikuti rencana induk dari kepala daerah sebenarnya. Jadi diproyeksikan misalkan teman-teman ada misalkan nanti kayak teman-teman rumah sakit kebetulan kalau ini Kemenkes itu sudah mulai memberlakukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi penyusunan kebutuhannya itu 5 tahun nanti 2026 kalau nggak salah nanti mau update juga dari teman Diskes terkait Rainboot itu juga nanti seperti ini. Yang per tahun itu adalah namanya rincian kebutuhan yang diusulkan untuk mengisi. Nah, itu yang perlu dipahami. Karena ketika tidak ada regulasi kebijakan pusat yang memang mengatur kita untuk memperbarui, ya mungkin peta jabatan akan mengikuti pola seperti itu Bapak Ibu. Kecuali memang ada kasus tertentu, misalkan ada penambahan yang menambah UPT, misalkan ada penyesuaian-penyesuaian bidang, misalkan. Nah, itu memang ya harus kita sesuaikan. Yang kelima itu yang khusus sekolah, nggih. Ini sekolah kami buat tersendiri. Kenapa? Karena sekolah jumlahnya banyak, Bapak Ibu 600 sekian. Makanya peta jabatannya kami sendirikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain di kita menyusun harus ada regulasi atau dasar penataan formasi dan sebagainya dengan adanya peta jabatan, di hasil anjap itu sebenarnya
ada namanya informasi jabatan atau infojab yang nanti Bapak Ibu harus menyusunnya sebagai dasar Bapak Ibu penginputan di SIASN dan nanti ada E-Anjab ABK Simuna dari Kemendagri. Nah, kalau akhir tahun kemarin kayaknya saya ada sosialisasi E-Anjab ABK Simuna itu, saya berharapnya Bapak Ibu itu terintegrasi sama SIASN, biar Bapak Ibu itu tidak menginput dua kali. Ternyata di perjalanannya sampai saya tunggu sampai sekarang itu Kemendagri masih memakai Anjab ABK Simuna Kemendagri. Padahal di TPP kita itu hampir semuanya itu pakai kriterianya adalah beban kerja. Nah, ketika kita TPP-nya memakai kriteria beban kerja, maka kita misalkan mengajukan persetujuan atau pelaporan itu dicek di E-Anjab ABK Simonanya apakah di situ sudah terisi. Nah, kalau sebenarnya di ABK yang biar bisa kita dapat TPP berdasarkan kriteria beban kerja itu Bapak Ibu kita harus minimal itu 112,5 jam untuk jam kerja, bukan jam kerja ya, jam ABK. Nah, di situ kalau dikonversi di kebutuhan itu sekitar 1,08. Itu harus di atasnya itu. Nah, nanti ketika ini saya sudah ada kejelasan bagaimana terkait kebijakan TPP, kemungkinan Bapak Ibu nanti harus menyesuaikan di Anjab ABK Simuna Kemendagri juga selain di SISN. Yang kedua, pastinya sebenarnya karena ini sebenarnya saya minta ketika ada penyesuaian-penyesuaian kebutuhan, ketika ada misalkan Bapak Ibu ada yang mungkin dikomunikasikan ke kami, itu pada saat des kemarin seharusnya itu sudah disampaikan. Nah, beberapa memang ada yang melakukan penyesuaian itu belum kami akomodir karena ini belum kami diberikan hasil anjab ABK-nya atau dalam bentuk informasi jabatannya seperti apa. Nah, kalau memang ada beberapa penyanyi tersebut, nah itu sebagai dasar kami, khususnya untuk jabatan pelaksana. Karena kalau yang JF atau struktural kan sudah jelas. Next. Mohon maaf, lagi agak batuk pilek soalnya. Yang selanjutnya, nah, infojab yang Bapak Ibu susun, pertama itu ada informasi jabatan struktural. Ini sesuai dengan pembidangan masing-masing sesuai SOTK, nggih, Bapak Ibu di peta jabatan. Kemudian yang kedua, jabatan fungsional itu uraian tugasnya mengacu ke Menpan RB masing-masing, nggih, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tentunya yang jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana ini juga nanti silahkan nanti dicek kembali sesuai nomenklaturnya yang ada di peta jabatan. Bapak Ibu, nanti kami sudah menyiapkan template infojab. Sebenarnya kemarin pada saat awal penyesuaian Permen PAN 45, Bapak Ibu sudah menyusun. Namun karena pada saat itu kita mengejar dulu biar bisa ketutut untuk mengisi di SIASN. Mungkin ada beberapa yang masih sangat umum sekali. Nah, karena sekarang nanti peta jabatan itu sudah tidak ada before afternya dalam arti langsung sudah jabatan sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, mohon nanti biar siapapun nanti yang menduduki di situ ketika dikasih infojab minimal sudah ada gambaran lah dia mengerjakan apa. Jadi di situ mungkin nanti bisa ditambahkan meliputinya apa saja. Karena misalkan kayak penelaah teknis kebijakan itu kan gabungan beberapa jabatan yang mungkin tugasnya dulunya berbeda. Terutama di Unpad mungkin ya yang gabungannya agak berbeda. Kalau di bidang mungkin agak tidak terlalu banyak kecuali yang memang dulu ex eselon 4-nya itu sangat-sangat berbedanya agak jauh. Nah, itu kan
biar nanti ada pedomannya ketika memang di situ ditampilkan agak lebih rinci. Nah, Bapak Ibu nanti monggo bisa dicermati di Kebgub peta jabatan dan template info jobnya ada di Bitly seperti di layar gitu. Next. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, ini yang mungkin sama-sama kita nanti saya nyuwun tulung bantuan Bapak Ibu, support Bapak Ibu biar nanti bisa selesai sesuai harapan kita. Didimu dulu deh. Ah, ada yang hubungi Visna. Kenapa? Ibu mau menyampaikan timeline penetapan Raker Peta Jabatan oleh Pak Gub dan Infojob di SIASN nantinya. Kemarin di pertengahan kita sudah des peta jabatan, kemudian sekarang kita lakukan rakor, kemudian nanti sampai dengan 21 November nyuwun tulung Bapak Ibu semua bisa dicermati apakah nomenklaturnya sudah sesuai, terus JF-nya sudah sesuai atau mungkin ada penyesuaian yang lain, nanti bisa diinfokan ke kami, bisa ke Lela, ke DAD atau yang teman-teman yang lain di Anjab. Nanti nyuwun tolong disampaikan. Harapannya nanti minggu keempat November, Rakebgub Peta Jabatan sudah bisa kita ajukan ke Biro Hukum untuk penetapan. Nah, sambil nanti kalau di minggu keempat itu sudah keluar bareng dengan SOTK, nanti bersama dengan BKD bisa mulai bergerak mengisi di SIASN perencanaan. Karena kan nanti proses selanjutnya dimulai dari HR perencanaan dulu, dimulai dari SIASN dulu, baru nanti proses kepegawaian yang selanjutnya teman-teman BKD memperdomani sesuai yang sudah ada di SIASN. Karena nanti biar sampai Desember itu sudah selesai semua, nanti ketika implementasi kita sudah siap. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita buka diskusi, tanya jawab atau mungkin ada yang perlu mau disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Monggo. Izin Bu. Halo, halo. Iya, Nggih. Nyun sewu Bu, izin Darto Bu dari BPTIK masih itu deh. Dikbud. Izin menyampaikan untuk di BPTIK ini ada dua eh, jabatan, eh, tiga jabatan fungsional yang masih ada kekurangan. Itu yang pertama itu PTP, kemudian yang kedua adalah Pranata Komputer, yang ketiga itu Widya Prada. Yang untuk PTP tingkat madya ini kita ada kekurangan eh, dua PTP, kemudian yang PTP muda itu kita kurang satu, kemudian PTP pertamanya ini kurang tiga, Bu. Kemudian di Prakom ini Nggak karena bisa. kita juga menangani sistem informasi, membuat sistem informasi, kita ada kebutuhan untuk Pranata Komputer pertama sebanyak 5. Kemudian kita juga membutuhkan untuk Pranata Lab pendidikan itu 1, dan untuk fungsional Widya Prada kita membutuhkan 5 karena sesuai dengan nomenklatur yang baru itu kita ada tupoksi mengenai mutu pembelajaran. Mungkin demikian Bu yang bisa kami sampaikan. Matur suwun untuk kesempatannya. Oke, Pak Matur nuwun. Monggo selanjutnya dulu 3 pertanyaan dulu nggih, baru saya tanggapi nggih. Monggo yang selanjutnya dari Bu Saya Ibu. Dwi.
dari rumah sakit. Monggo, Bu Putri. Bu Yuni izin saya dulu saja gimana? Oh, ini dari? Dispenser Ibu, Oh, izin. monggo, monggo. Izin. Nah, saya Ibu muda. nuwun sewu, matur suwun kesempatannya. Ini mau menanyakan untuk yang jabatan pengelola PBJ itu kan di di Spurapar itu untuk kebutuhannya nol. Ini terkait dengan staffing karena di budgetingnya ada itu nanti bagaimana gitu? Nah, Oke. termasuk dengan jabatan yang pengelola apa, yang lulusan SD, saya lupa. Itu Ibu. Matur suwun Ibu. Oke. BBC nggih. Terus yang ketiga, Izin dari saya, Bu Yuni, nggih. Sujarwadi. Nggih, monggo, Bu. Nih, mohon maaf kameranya rusak ini, Bu. Jadi nggak tampil kamera. Bu Yuni, untuk TL-nya kan kami diminta pencermatan lampiran rakep grup peta jabatan sesuai konsep SOTK terbaru gitu ya, Bu Yuni ya. Nggih. Nggih. Ini yang ingin kami tanyakan gini, Bu Yuni. Untuk rumah sakit, walaupun di Perda 5 2025 itu sebenarnya nggak banyak, sebenarnya tidak termasuk yang berubah ya Bu. Tapi beberapa bulan yang lalu itu kami mungkin dari Biro Organisasi pada Pokja yang lain ya, itu kami diminta mencermati draft SOTK yang baru. Waktu itu kurang lebih waktunya hanya 1 hari, apabila tidak ada perubahan dianggap sudah sesuai. Waktu itu kurang lebih seperti itu Bu. Nah, kemudian kami 7 rumah sakit itu menyempatkan diri jam sebentar itu cuman karena keterbatasan waktu akhirnya kami mengirimkan draft versi kami masing-masing. Nah, walaupun mungkin dari sisi jumlah strukturnya tidak apa Bu, tidak berubah, tapi kemarin ada tambahan pokja, kemudian juga kami beberapa titik itu sepakat pergeseran tusi, misalnya kayak PBJ yang awalnya itu di rumah tangga berubah di keuangan. Nah, ini nanti mohon izin karena tadi Bu Yuni menyampaikan akhir November kurang lebih Pergub SOTK-nya launching. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, Pergub SOTK-nya rumah sakit ini fixnya yang seperti apa itu, Bu? Karena kemarin kami akhirnya ngirim versi kami masing-masing dan sampai hari ini kayaknya belum ada pembahasan lagi tentang Pergub itu. Tahu-tahu nanti takutnya ada launching itu, Bu. Mungkin pertanyaan kami itu aja, matur suwun. Mungkin tiga dulu nggih. Saya izin menanggapi nggih. Yang pertama dari Pak Darto dari BPTIK nggih. Terkait PTP Pak, ngapunten untuk PTP itu kan rekom dari instansi pembina sudah turun. Itu untuk alokasinya di BPTIK dan di BPSDMD. Nah, kebetulan memang pengajuannya itu untuk yang madya itu kami ajukan dua-duanya baik itu di BPTIK maupun di BPSDM. Namun keluarnya itu hanya di BPSDMD. Nah, karena beberapa instansi pembina itu kan ada yang secara eksplisit ya Pak, menulisnya itu 5 tahun, berlaku 5 tahun, tapi ada yang tidak. Tapi normalnya itu rata-rata adalah 5 tahun. Begitu juga Menpan itu ketika baru saja turun itu minta lagi, itu pasti mereka akan mempertanyakan. Nah, terkait PTP ini, eh, tadi yang kekurangannya nanti mohon bisa dimaksimalkan dulu. Ketika nanti memang sudah ada data dukungnya untuk mereview kembali, kami mohon disiapkan. Karena kelemahan kemarin pada saat verifikasi dengan Pusdatin, itu kelemahannya adalah data dukungnya tidak tercukupi, Pak. Jadi nyuwun tulung nanti ketika memang mau mereview itu dipersiapkan dengan matang. Jadi tidak ada lagi tadi tidak ada kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita tulis tidak bisa kita pertanggungjawabkan itu terkait PTP. Kemudian untuk prakom itu kalau yang dari eh, BPTIK sebenarnya itu sudah ikut ajuan awal sebelum SOTK Pak. Sebelum kita ada ini persiapan perubahan SOTK itu sudah kami ajukan bareng di Diskominfo bareng punyanya Bapenda kalau nggak salah. Itu Bapenda yang juga yang dulu kita ajukan di beberapa samsat kita ajukan tapi
persetujuan dari instansi pembina itu tidak semua, termasuk mungkin rumah sakit yang banyak kami sesuaikan karena prakomnya rekomnya itu tidak sebanyak ajuan kita. Jadi kita ajukan beberapa review, tapi belum ada tanggapan karena mintanya dari instansi pembina itu satu Pemprov Jateng, tidak hanya per OPD. Jadi makanya kebijakannya teman-teman, nanti mungkin teman-teman di Kominfo bisa menambahkan, itu kami ajukan sekalian nanti penyesuaian di beberapa OPD. Misalkan ada OPD baru, nanti ada penyesuaian seperti itu. Nanti kami akomodir untuk satu Pemprov Jateng difasilitasi oleh teman-teman di Kominfo. Nah, yang selanjutnya Widya Prada, Pak. Di awal mungkin tadi sudah saya sampaikan, untuk Widya Prada itu hasil konsultasi dengan Kemendikbud, itu Widya Prada merupakan JF tertutup yang tidak dianjurkan, tidak diarahkan untuk di daerah, tapi hanya di lingkup kementerian. Nah, bagaimana ketika tugas-tugas tersebut? Karena sebenarnya gini, UPT itu kan tugasnya adalah unit pelayanan teknis. Nah, di situ lebih pasnya adalah JF-JF teknis yang mengerjakan tugas tersebut. Nah, monggo nanti kalau memang nanti ada JF lain yang selain itu, tapi memang teknis mendukung seperti nanti misalkan ada tadi usulan peranata lab pendidikan, silahkan dihitung beban kerjanya terlebih dahulu. Baru nanti diajukan ke Dinas Induk, terus ke kami untuk kami fasilitasi di pengajuan ke instansi pembina. Itu yang pertama nggih. Yang kedua dari Mbak Ilma di Sporapar terkait JFPBJ. Memang secara perpresnya itu di Biro APBJ, Mbak. Ketika ada besettingnya, kami sebenarnya sudah sampaikan ke BKD. Itu kemarin katanya sih infonya biar naik pangkat dulu, baru nanti disesuaikan tempatnya. Nanti saya infokan lagi ke tempatnya mutasi, bagaimana treatmentnya untuk yang JFPBJ. Karena secara regulasi di OPD itu sudah tidak diperkenankan JFPBJ di selain UKPBJ. Itu yang terkait JFPBJ. Kemudian yang selanjutnya dari Putri, sementara yang kami dapat info Putri, sesuai peta jabatan yang sudah kami share, sambil nanti nunggu dari Dagri, makanya nanti kan harapannya kami paralel, kami begitu Pergub ditetapkan, kita ada punya waktu ngebut lah, sambil kami nanti cek kembali pembidangannya. Kalau pembidangannya secara sih enggak anu. Tapi kalau Pokja itu tidak terlalu berpengaruh, Bu. Yang penting kan adalah nama bidangnya. Karena kalau nama Pokja kan tidak tercantum di Pergub SOTK. Tapi kalau tadi ada geser tusi, ya nanti sebelum mungkin kami launching, kalau memang ada kesempatan itu nanti kami cek kembali. Karena kan ini juga belum fix juga nanti dari Dagri apakah disetujuinya seperti apa. Kemarin masih ada yang harus disesuaikan beberapa. Mungkin ngoten, Bu. Nggih. Sampun 3 pertanyaan, ada lagi Bapak Ibu monggo kalau yang masih mau ada yang ditanyakan. Izin Bu Yuni, Nggih. Indi Bu dari Disprakim. Ya, Izin Bu Yuni mau menanyakan, kemarin setelah kita ada sosialisasi terkait IKI, itu kan ada pertanyaan apakah paruh waktu itu menyusun IKI. Lalu kan memang paruh waktu nantinya akan menyusun IKI. Lah nanti untuk jabatannya pripun ya Bu di peta jabatan. Lalu mengikuti peta jabatan yang sudah kita split atau peta jabatan yang awal yang 2024. Nonton. Terus lalu satu lagi Bu Yuni, mungkin nyon arahan atau mungkin saya yang tadi nggak melihat untuk rekompan kami yang untuk penata kelola bangunan gedung sepertinya juga belum turun ya Bu. Soalnya ini dari tempat kami ada yang mau yang uji komnya tuh udah mau habis sama mau ngurus ke naik jenjang. Ngonten Bu Yuni, nyuwun petunjuk Bu Yuni, matur nuwun. Izin Bu Yuni dari BMCK. Izin Bu dari BMCK dan Pusdataru ya. ya. Oke. Sudah gabungan. Izin Pak Hendri, Pak Sugeng. Ini apa? Ini kita sudah berdua Mbak Yuni, Oh sudah iya, BMCK sudah sama mulai
membiasakan diri nih Mbak Tantri ini. Iya, betul. Untuk ini Mbak, untuk Pranata Komputer di tempat BMCK itu kan ada kebutuhan apa? Formasinya satu. Kemudian gini, satu dulu, tapi orangnya kita tuh ada dua. Karena kemarin kita tiba-tiba dikasih P3K Pranata Komputer, padahal kita sudah ada existing satu. Berarti kan kita kelebihan satu ya. Lah, nanti kita gabung dengan Pusdataru, kasusnya di Pusdataru juga sama. Formasinya satu, orangnya sudah existing sudah ada, tetapi nanti waktu P3K tahap 2 itu dikasih lagi satu. Berarti nanti juga minus ya, minus satu. Jadi nanti kalau Plus. digabung, oh ya plus, digabung formasinya hanya dua, tetapi orangnya ada 4. Lah ini nanti gimana kita untuk usulan ini mohon sarannya. Matur nuwun, Mbak. Oke. Ada lagi satu lagi mungkin? Ya Mbak Yuni, saya Oke. nasibnya sama tadi prakomnya. Jadi ada kelebihan satu dari pengadaan itu loh. Nah kita sih sudah kelebihan, Kamu kok apa? ikut-ikutan Thomas, Mas Tuh, keluhin barang. bener. Jadi kita tuh sebenarnya sudah ada dimasuki dari mutasi. Tapi kok tiba-tiba kita diberikan satu prakom itu. Sama seperti tadi. Sama dari DPU BMCK. Oke. Oke, saya tanggapin ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama dari Mbak Indi terkait P3K paruh waktu. Saya belum bisa bilang Mbak Indi nanti terkait juknisnya P3K paruh waktu. Yang jelas P3 paruh waktu itu kan diangkat langsung ke jabatan sesuai dengan kualdiknya. Tapi mereka diusulkan tidak pakai peta jabatan dan tidak menempati di peta jabatan. Dan kalau memang nanti ada kebijakan terkait IKI, kemungkinan itu kan yang ada diakomodir di Undang-Undang ASN itu hanya namanya ASN ya. Tidak ada tidak ada namanya P3K paruh waktu dulu gitu ya. Adanya P3K penuh sama PNS. Nah, itu kalau itu nanti saya belum bisa jawab apakah nanti itu disesuaikan dengan jabatannya. Yang jelas P3K paruh waktu itu diangkat sesuai kualdiknya. Jadi tidak kayak dulu kita misalkan butuhnya hanya pengelola tapi dia S1 itu tetap jabatannya pengelola. Tapi sekarang kan enggak, hanya sesuai kualdiknya dan apakah nanti kebijakannya ke depan itu mengisi peta jabatan saya belum bisa bilang. Termasuk nanti IKI-nya apakah harus sesuai yang di konsep peta atau sesuai jabatannya. Kemungkinan ya harus sesuai jabatannya, tapi pengaturannya mungkin menurut saya kok akan berbeda karena di undang-undangnya pun hanya menyebutnya ASN. Tidak ada di situ P3K paruh waktu. Itu ya. Kecuali nanti undang-undangnya dirubah sama PP-nya itu. Nah, itu baru. Kemudian penetapannya belum keluar. Itu padahal di ajuan terakhir Oktober sudah diajukan. Belum. Nah, nanti mungkin bisa Iya sudah. di follow up lagi sama Mbak Dina, Mbak Indi nanti penetapannya Menpan apakah kemarin ikut yang periode karena kan biasanya teman-teman BKD kan mengajukannya per semester ya, kecuali ada memang urgensi khusus itu mereka mengajukan. Nanti monggo bisa di follow up. Sementara kalau memang ya biasanya karena kemarin itu ada miss sedikit antara BMCK sama Dispraki mungkin belum diusulkan. Tapi kalau kemarin kan sudah clear rekomnya, jadi dua-duanya nanti maju bareng dalam penetapan satu. Mungkin itu. Terus yang selanjutnya dari BMCK sama Disdik ini hampir sama terkait Prakom. Memang ya itu makanya kami tidak mau mengulangi sama-sama karena sebenarnya pada saat dulu di peta itu rata-rata kami tulis dan OPD menulisnya itu sesuai ajuan, terutama untuk Prakom nggih. Nah, sementara pada saat turun rekomnya itu mungkin sekitar sepertiga dari kebutuhan yang kita ajukan. Nah, akhirnya mungkin teman-teman kadang yang ikut sosialisasi sama yang mengajukan itu beda. Sudah saya wanti-wanti sebenarnya, nyuwun tulung semua jumlahnya itu jangan diajukan karena takutnya tadi nggak sesuai atau mungkin ternyata ada mutasian sehingga bisa nanti tetap ada slot.
Tapi ketika seperti ini, nanti kami diskusikan kembali sama Diskominfo. Karena kan sebenarnya dulu kita pernah mengajukan dengan kebutuhan yang sesuai dengan beban kerja masing-masing OPD. Namun disetujuinya instansi pembina tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan. Sementara nanti plus dulu Mbak Tantri, berarti semuanya yang kelebihan itu adalah plus. Resikonya apa? Dengan sekarang, karena semuanya terintegrasi di SISN, itu untuk bahasanya tuh kalau Mas Fisna, ini kebetulan BKD belum nggak kami ikut jadi, itu bahasanya kayak nanti ngunci sendiri memang nggak bisa untuk proses kepegawaian kayak apa sih kayak naik jenjang dan sebagainya itu nggak ada. Makanya kalau sebenarnya kalau P3, apa ada PNS-nya yang memang sudah agak mendekati naik jenjang ke atasnya, nanti bisa naik sebenarnya ini jadinya nggak kelebihan. Tapi kalau yang repot itu ketika sama-sama P3K. P3K kan berarti stuck di situ, dia nggak bisa naik ke jenjang selanjutnya. Nah mungkin itu salah satu pembahasan kami sama Diskominfo ketika bagaimana existing teman-teman itu, sementara kan ini sudah rata-rata itu JF dengan Permenpan 1 itu kalau pelaksana itu mendudukinya ya di jenjang bawah pertama, tidak bisa kayak dulu misalkan dia sudah 3C bisa langsung ke muda gitu ya. Nah otomatis kan jenjang di atasnya itu kayak nanti ketika bawahnya P3K ya kayak nggak kepake. Nah itu bagaimana peninjauannya, mungkin itu yang terkait prakom. Ngoten nggih? Masih ada lagi Bapak Ibu? Di kolom chat guys, sebentar, kolom chat. Izin Mbak Yuni, nggih, Oke. terkait ini yang apa namanya InfoJab Ya, template-nya itu ya, kalau SOTK-nya itu kan kita kalau membuat pakai draft SOTK. Ini kan walaupun masih draft SOTK penggantian nama bidang itu apakah sudah di apa namanya sudah difinalisasi atau belum? Kita kan juga belum tahu karena belum ada feedback lagi dari biro organisasi. Terus kedua terkait subkoordinator yang ada di bidang-bidang itu masih ada atau nggak ada nih untuk ini kan belum nggak ada langsung kita pakai fungsional atau ada fungsi teknis subkoordinator. Itu ya. terima kasih Mbak Yuni. Oke, oke, mungkin langsung saya jawab dulu nggih Mas Un nggih. Terkait SOTK, nanti sementara pembidangannya sesuai dengan bidang di peta jabatan yang sudah kami sampaikan Mas Uun. Makanya kalau sambil lagi progres, kalau saran saya di pelaksana sama GF-nya dulu. Sambil nanti kalau itu kan tidak masalah sebenarnya mau bidangnya nanti berubah, mau apa penyesuaian kan tidak masalah. Hanya nanti mungkin unornya ketika nanti ada penyesuaian. Tapi kalau kebutuhannya kan sudah tidak masalah ini. Maksud saya biar teman-teman nyicil dulu nih yang sudah anu dulu disesuaikan sambil sementara itu sesuai peta jabatan kami yang sudah kami share ya nama pembidangannya Mas Uun. Itu mungkin yang terkait nanti kalau memang nanti ada kayak geser kursi nanti silahkan disesuaikan. Terus yang bagaimana terkait subkoordinator, subkoordinator sudah nggak ada Mas Uun. Dengan adanya Pergub Sistem Kerja itu sudah tidak ada lagi. Jadi di situ adalah sesuai GF-nya. Tidak lagi ada di situ kan bahasanya Pokja itu tugas tambahan. Tugas tambahan tapi jabatan yang asli adalah sesuai GF-nya masing-masing. Itu yang disusun adalah itu. Karena di peta jabatan kan kami sebutkannya misalkan tempatnya Mas Uun adalah pengawas koperasi ya. Pengawas koperasi atau PKWU lah itu nanti ya jabatannya sesuai itu. Info jobnya yang disusun sesuai itu Mas. Nggak ada lagi. Kalau nanti di PSOTK kan udah nggak nyebut lagi ada subkoordinator lagi sudah nggak ada unit terkecil. Jadi nanti kalau di tempat tinjauan ya adanya bidang. Terakhir sampai di bidang. Gitu nggih Mas Un nggih. Yang pertama dari Rumah Sakit Rehata terkait Pergub 16 2025 terkait jabatan fungsi terima kasih
Kasubag, jabatan muda di bawah kepala bidang ahli utama dua pimpinan bidang. Apakah betul? Oh, nggih. Eh, ini sudah kami sesuaikan di konsep peta jabatan yang baru. Nanti mohon dicek. Cuman itu hanya kami gelondong ke karena kalau rumah sakit itu kan JF-nya banyak sekali Mbak Ambar mungkin ya kalau dari Rihata ya itu banyak sekali nanti kalau kami gambarkan di peta jabatan kayak OPD yang lain detail itu gambarnya nggak muat Mbak Ambar nanti petanya tuh gede sekali nanti khusus rumah sakit makanya rumah sakit itu yang di bawah bidangnya sesuai dengan sistem kerja itu sudah kami sesuaikan tapi kami gelondong bahasanya misalkan JF madya atau dokter madya kayak gitu tapi rinciannya kami taruh di lampiran tersendiri tapi prinsipnya sama seperti ini kami sinkronkan seperti itu lanjut ya kemudian yang dinsos eh tadi mungkin udah saya jawab ya, P3K paruh waktu tidak ada posisinya di peta jabatan ya. Itu karena pengusulannya tidak memakai peta jabatan. Kemudian dari Biro Umum, kebutuhan pegawai apakah bisa disesuaikan ulang jabatan pelaksana? Sebenarnya prinsipnya bisa ketika misalkan SOTK-nya ada perubahan wewenang, ada perubahan tusi, ada penambahan layanan misalkan. Nah, itu bisa diajukan perubahan tadi dengan menyusun APK-nya ulang, menyusun info jabnya ketika memang tadi misalkan ada perubahan tadi yang Biro Umum jadi apa di sebelumnya, kemudian ada penambahan lagi di SOTK-nya, itu mungkin bisa diajukan. Tapi ketika memang tidak ada penambahan tusi nih, tidak ada kewenangan, ya mungkin secara logisnya adalah beban kerjanya hampir sama. Tuh. Lanjut, yang Arif Zainuddin, itu mungkin sudah dijawab ya, tadi sama, tidak ada itu. Nah, nanti ini sebenarnya pernah dari BBC itu mengeluarkan namanya apa ya? Surat perintah apa ya? Surat perintah penugasan teman-teman JF pengadaan barang jasa itu untuk masing-masing OPD. Nah, itu kalau terkait itu kami tetap memedomani perpresnya, terkait teknisnya nanti nyun tolong nanti monggo bisa dikoordinasikan sama teman-teman di PBJ kalau tadi karena setahu saya itu ada pernah penugasan seperti itu. Tapi kalau kami secara perpresnya itu belum bisa, ya kami medomani kecuali nanti memang info dari teman-teman PBJ sudah boleh nih kayak dulu zaman belum ada itu kan sebenarnya tuh teman-teman PBJ dulu itu menghitungnya itu sudah untuk kebutuhan masing-masing, tapi karena tidak ada terpenuhi, akhirnya mereka ada peninjauan karena ada di indeksnya itu mereka berpengaruh ketika ternyata formasinya banyak yang kosong. Itu mungkin sementara yang bisa saya jawab nggih, ngapunten dari Sujarwadi, dari Zainuddin. Kemudian dari BPBD apabila fasilitator pemerintah di SPT yang kami sebutkan sebagai penata layanan operasional, bagaimana nggih, Bu? Ini bentar. Oh, kalau selain BPBD dapat itu, oh iya, menyesuaikan Bu, menyesuaikan dengan SK-nya. Karena kan nanti di SK-nya menyebutkannya sesuai yang sudah di Menpan. Karena memang usulannya dari BKD ke pusat itu dari sama Menpan itu tidak sesuai dengan penetapannya. Jadi teman-teman itu sebenarnya mengajukannya rata-rata itu penelah teknis kebijakan. Tapi teman-teman IPDN itu langsung dikasih jabatan, Bu. Langsung dikasih jabatan. Ini di antaranya fasilitator pemerintahan. Nah, kebetulan sih kami ini adalah lagi penyesuaian peta. Jadi nanti bisa kami sesuaikan ada fasilitator pemerintahan. Kalau yang iki tadi sudah nggih, sekalian udah saya jawab tadi. Kemudian oh, Bapak Ibu, prinsipnya pembuatan infojob adalah kebutuhan ideal, nggih. Jadi tidak melihat itu ada orangnya atau enggak ada orangnya. Jadi adalah kebutuhannya. Kebutuhan ideal di situ sesuai peta jabatan seharusnya butuhnya berapa. Jadi tidak melihat apakah itu ada orangnya, apakah nanti untuk P3K paruh waktu atau sebagainya, enggak, nggih, Bapak Ibu itu tidak terpengaruh. Jadi tetap kita berbicaranya adalah kebutuhan ideal yang ada di organisasi tersebut, butuhnya jabatan apa saja, jumlahnya berapa.
Mungkin ngoten. Mas Uun mungkin maksudnya yang kami sesuaikan di sekretariat ya. Ada beberapa yang kemarin. Iya Iya, iya. Bu, yang disesuaikan ini saya kan buka Oh, oke, oke. draftnya sama petanya. Lah itu kan Ah, penata layanan operasional itu ada di eh, peta jabatannya, tapi nol kebutuhan ya. di sini kosong semua. Ya, ya. Apakah kita harus membuat info job juga atau enggak? Gitu Bu. Oke. Sebenarnya itu filosofinya, bentar ya. Sebenarnya kan prinsipnya gini Bapak Ibu, biar kami seragamkan ya semua. Karena tusi sekretariat itu kan di OPD manapun itu kan sama. Baik itu di OPD A, di badan itu sama. Nah, kami sesuaikan namanya terutama sekretariat. Kalau bidang sih enggak masalah. Akhirnya kami semuanya jabatan itu kami samakan. Biar tadi, tapi memang ada yang pengennya udah sama penelaah teknis kebijakan aja. Terus kemudian kemarin ada yang enggak apa-apa semua jabatan. Kalau saran saya sih nanti kalau memang di SI-ASN tidak bisa kebutuhannya nol, ya berarti nggak usah diinput Mas Uun. Kayaknya sih nggak bisa. Kalau no kayaknya loh. Tapi saya belum pernah nyoba sih. Karena dulu kan pernah yang misalkan kayak ramu ya, pengelola umum gitu loh. Itu nanti coba tanya Mbak Dina ya. Pengelola umum itu kan kemarin teman-teman tak minta ngisi. Kalau yang nggak mengajukan kemarin untuk penataan non ASN 2024 yang tidak ada SD SMP, itu kan tak suruh nol aja. Nah itu apakah kemarin teman-teman di SI ASN nanti itu mengisi tapi dengan kebutuhan nol apa enggak, nanti coba ya saya tanyakan Mbak Dina. Yang penting sebenarnya saya buat mengakomodir ketika nanti misalkan satu sekretariat itu mau disilangkan. Seperti itu sih prinsipnya awalnya, seperti itu Mas Un. Terima kasih Mbak. Ye. Ada lagi Bapak Ibu yang masih mau didiskusikan? Monggo aku privat ya Mbak. Bu Yuni. Terlalu banyak masalah untuk diungkapkan di sini. Izin Bu Yuni. Izin tanya Mbak Yuni. Izin. Oke. Dari mana dulu ini? Kominfo, Mas Galih nggih? J. Oke, monggo Mas Galih. Sekarang bantu saya teman-teman yang tanya tentang Prakom ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, turun Mbak Yuni, kami kan dapat banyak surat dari OPD ya, terkait penambahan kebutuhan Prakom, Prahum, ya Prakom dan Prahum. Sementara itulah yang saya tanyakan ini sedang kita hitung Mbak, ada beberapa yang memang ABK-nya nggak lengkap, yang melampirkan ABK-nya tidak lengkap. Ini sedang kita hitungkan, nanti saya kan sudah janjian sama Bu Yuni, nanti kita hitung ulang. Yang mau saya tanyakan ini kan kalau dari Komdiji kemarin, pertemuan kemarin dengan Komdiji itu kan ahli media Prahumnya boleh di OPD lain selain di Komdigi. Nah itu ada usulan yang dari beberapa OPD seperti itu. Itu nanti kita perhitungkan juga, atau bisakah juga mengubah peta, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan JF yang lain di kita itu statistisi, Sandimen, dan Manggala informatika. Itu kemarin ada sinyal nih mutasi masuk dari luar Pemprov atau dari luar Pemprov gitu lah ya. Itu bisakah kita menyesuaikan angkanya, sementara di kita juga ada beberapa yang sudah
lulus uji kom untuk naik jenjang, khususnya dari ahli muda menjadi ahli muda. Tuh. Yang berikutnya mungkin yang BSSN itu juga catatan Mbak, karena kan nggak boleh ambil dari CPNS dan lain-lain ya. Di kita kendalanya kalau sandimen yang BSSN sandimen itu, misalkan kita sisa petanya itu banyak di ahli pertama, ternyata dari dulu namanya Lemsanet, sekarang apa ya, perguruan tingginya BSSN itu ngirimnya biasanya kalau mendistribusikan ke daerah itu sudah jadi ahli muda. Padahal ahli muda kita tuh sudah terpenuhi misalnya gitu ya. Yang banyak ahli pertamanya gitu. Nah mereka kan harus didiklat dulu di sananya, nggak tahu itu sandimen itu baru didistribusikan ke daerah itu jadinya ahli muda gitu. Kan mengurangi slot kita Pak. Nah, ada beberapa yang memutasi ke sini sih sebenarnya, slotnya kurang. Padahal beban kerjanya masih cukup panjang. Sementara itu dulu Mbak, kalau yang terkait yang pengelola barang ya, pengganti pengurus barang kemarin itu sama pengelola SPBE jadinya gimana ini, yang bisa diapakan gitu. Yang pengelola SPBE kita dikejar-kejar sama Kementerian Komdigi itu, nggak ada yang mauin passing gitu kan, itu kan belum ada di peta itu. Di kita ada yang berminat satu sih, tapi masih maju mundur karena itu petanya nggak ada. Kemudian yang pengurus barang kemarin juga kejelasannya gitu. Terima kasih Mbak Yuni. Ya mungkin satu lagi, Mbak Tias, monggo nanti sekalian saya jawab. Ya Bu, izin bertanya. Di kami kan kemarin masih ada PNS yang jabatannya operator layanan operasional kelas 3. Kemudian 3 dari itu sudah kami usulkan ujian kenaikan kelas jabatan. Tapi kan ternyata baru bisa terlaksana tahun depan. Nah, itu untuk kebutuhannya bagaimana ya Bu di peta jabatannya? Soalnya kemarin kami usulnya udah kelas 5. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi? Satu lagi mungkin? Saya Bu, BPBD. Mana ini? Dari mana? BPBD. BPBD. Oke, monggo Mbak. Oke, izin Bu. Tadi kan kaitannya dengan P3K paruh waktu itu kan pengangkatannya itu kan berdasarkan kualifikasi pendidikan. Padahal besok ini kan kami itu kan harus teman-teman itu numpuk IKI-nya. Lah, IKI itu disusunnya gimana Bu? Aduh, nah, ini apa? Bonus 1 boleh nggak Kak? Halo? Disebut bonus 1 ya, selain ini ya Kak. Katanya kamu mau privat karena ini masalahnya kan banyak. ada Kominfo sama Dinas Karpus. Ya, karena ada kaitannya dengan mereka ini Kak. Ya. Ya. Mbak Yuni dan Bapak Ibu semua peserta rakor, di kami Dinas Pendidikan ini ada 10 PNS di sekolah dengan formasi peranata komputer. 10 orang di sekolah peranata komputer, dan belum diangkat dalam jabatan Mbak Yuni. Waktu itu belum ada kendala. Sekarang dengan adanya Perkap BKN nomor 3 tahun 2023, mereka tidak bisa lagi kenakan pangkat. Nah, sehingga sekarang pada protes karena kita waktu itu identifikasi yang benar-benar memang sudah diangkat dalam jabatan ya waktu itu ya. Dan kita sudah bernotin sebetulnya waktu itu. Yang sudah laporan ke kami itu sekarang sudah kita kasih tempat dan sudah diangkat dalam jabatan. Nah, ternyata ini ada 10 orang yang belum pernah ada laporan, tiba-tiba sekarang nggak bisa naik pangkat, baru melapor ke kami. 10 orang peranata komputer. Semua D3, belum S1, terampil. Terus kemudian ada 7 orang pustakawan, formasi pustakawan. Itu juga sama kasusnya di
seperti di Prakom. Jadi ya itu Mbak Yuni kami nyun tolong. Yang Prakom di sekolah kan belum pernah ada nih. Nah, sekaligus ini ada mumpung ada Kominfo sama Dinas Apus, bisa nggak memungkinkan ada Prakom di sekolah dan untuk penambahan formasi pustakawan di sekolah, Mbak Yuni. Itu terima kasih Mbak Yuni. Nggih. Mbak Dek. Sudah ya. Nggih, izin menjawab nggih. Pertama dari Mas Gale terkait Prakom sekalian mungkin tadi menyambung kalau dari versi saya ya. Nanti monggo Mas Gale bisa menanggapi yang terkait Prakom di sekolah ya. Kalau Prakom nanti misalkan Mas Kumoro sebenarnya kan kemarin di sekolah itu kan kalau masih jenjang keterampilan itu masih memungkinkan. Nah, ada beberapa nanti kalau memang mau disesuaikan nanti monggo bisa segera diajukan kebutuhannya. Sebenarnya kan kami kemarin itu memberikan opsi antara pengolah data sama prakom terampil. Itu kan hampir sama sebenarnya. Nah, nanti monggo silahkan dicek kembali mana yang mau prakom. Nah, itu nanti disesuaikan, diusulkan di peta jabatannya nanti sementara sih belum bisa, tapi nanti kalau sudah ada keluar rekomnya itu nanti bisa dipakai. Nah, monggo Mas Kumoro nanti disusun ABK-nya, kemudian nanti disampaikan ke kami dan Kominfo untuk nanti pas pembahasan dengan Kominfo nanti disesuaikan. Kalau yang pustakawan, karena kemarin bahasanya kelewat nih, Mas. Ada yang belum masuk di rekom yang sudah diajukan. Ya nanti kita lihat dulu, nyuwun tulung ini Arpus yang hadir sinten nggih, nanti saya nyuwun tulung dibantu. Memungkinkan ndak kalau pengajuan ulang formasi pustakawan yang kemarin sudah turun, kayaknya kemarin juga lama sekali turunnya. Itu Izin Bu, saya dari Din Arpus. nggih, nanti Pak Rizky yang nyuwun Nggih. tolong ditambahkan nggih nek terkait Arpus Oh nggih. informasi pustakawan. Pripun Mbak, pustakawan kira-kira bisa diajukan ulang enggak? Kalau kemarin itu waktu kami pengusulan pertama ke Japfungnya di instansi Perpusnasnya kebetulan sedang pergantian kepala Perpusnas jadi agak lama gitu. Jadi kami sudah mengusulkan bulan Februari itu baru atau tahun lalu baru dibales sama Perpusnas itu sekitaran triwulan 2 tahun ini kelihatannya Bu. Jadi seperti itu. Oke, kalau saran saya Mas Kumoro diidentifikasi dulu sekolah-sekolah mana yang memang memungkinkan di situ secara beban kerja ada pustakawan. Karena kemarin beberapa yang kita sampel, kadang perpustakaannya itu udah beralih fungsi. Ada yang jadi gudang, ada yang cuma numpuk-numpuk buku. Nah, itu kan kembali lagi ketika di situ ada JF Pustakawan, ternyata nggak ada support nih perpustakaannya. Nah, makanya minta tolong diidentifikasi dulu apakah terutama mungkin yang kita kejar yang sudah ada teman-teman yang sudah ada pustakawannya. Nah, harusnya kalau sudah ada teman-teman pustakawannya ini sarprasnya di sekolah juga harus mensupport mereka, kecuali kadang mereka kan dulu dikasih jabatan pelaksana kalau nggak salah ya, makanya nggak kedeteksi itu. Ya betul. Ya, biasanya suruh ngerjain SPJ dan lainnya akhirnya lali. Nek jabatannya pustakawan, ora ono pustakaane ya Mas. Jadi makanya Ya. nanti minta tolong Mas, kalaupun misalkan nanti dia ditempatkan di sekolah yang notabene perpustakaannya itu sebenarnya nggak butuh kok ada pustakawan. Ya dia bisa digeser ke tempat sekolah nanti yang memang butuh sekolah mungkin barter aja lah Mas, ditukar gitu ya, yang terdekat yang memang dia support sebagai CF pustakawan. Kalau saya sih gitu Mas. Nanti sambil monggo Mas Kumoro diinventarisir dulu ya yang tadi yang terkait pustakawan. Buat menambahkan tadi yang pertanyaannya Mas Gali terkait Prahum, Mas nyuwun tulung karena kemarin itu hasil terakhir itu dari Kementerian Instansi Pembinaan itu kan Prahum hanya di Kominfo.
Kalau ada info terbaru terkait bahwa Perhum bisa di selain Kominfo, saya nyuwun tulung Mas, apa surat tertulisnya atau jawabannya yang kemarin sudah diajukan itu saya nyuwun tulung ditembusi. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng apakah memang di OPD tersebut itu secara tusi butuh enggak sampai madya seperti itu. Kemudian yang terkait sandiman, kalau sekarang kondisi peta jabatan yang sudah mau saya tetapkan, Mas, itu sesuai dengan rekomendasi pembina yang sudah ada. Karena ketika nggak ada rekomendasi pembina pun, itu ketika tadi misalkan dipaksakan, itu di sistem BKN-nya sekarang udah ngelok. Jadi prosesnya adalah dari pengusulan instansi pembina dulu kalau JF mau nggak mau. Baru penetapan Menpan, baru kami akomodir. Sebenarnya kalau nanti misalkan kayak yang di peta itu sudah kami cantumkan nomenklatur di pertengahan nanti misalkan keluar penetapan Menpan itu kalau dari fungsional itu ada namanya kayak boleh dipakai. Yang penting nomenklaturnya sudah kami cantumkan. Tapi nanti detailnya monggo bisa ditanyakan ke tempatnya jabatan fungsional. Gitu nggih. Pengelola apa ini? SPBE. Nah, untuk pengelola SPBE kemarin kami arahkan ke Prakom aja Mas Gali. Karena pengelola SPBE kan terlalu sempit nggih. Ketika nanti ternyata apa eh, apa sih kayak tugasnya itu sudah tidak arahnya ke SBPI tapi digitalisasi dan ke depan nanti mungkin semakin sedikit itu kan juga sebenarnya kasihan juga nanti kalau sudah tapi kalau Prakom menurut saya kok lebih luas nanti dia bisa jangkauannya tuh lebih banyak gitu. So kalau kemarin hasil terakhir sama saya tanyakan tata laksana juga gitu. Terus yang Mbak Tias Olok kelas 3 kebutuhannya eh itu kemarin kami kayaknya masih sesuaikan dengan besetting Mbak Tias. Tapi kalau dia belum lulus, ya berarti dia masih dikasih jabatan sebelumnya. Maksudnya kelas jabatannya sebelumnya. Kalau dia kemarin misalkan yang dulunya kelas 3 ya tetap di kelas 3 tapi tetap jabatannya di OLO. Karena sekarang kan terendah ada jabatannya OLO. Secara standar adalah kelas 5 tapi pemberlakuannya masih dengan kelas jabatan yang sebelumnya ketika yang bersangkutan belum naik kelas jabatan. Itu nggih. Terus BPBD tadi sudah saya jawab, Bu. Kalau IKI saya kurang paham. Untuk IKI-nya yang jelas dia sesuai tupoksi tempatnya bidang di mana itu dia berada. Support di situ. Tapi kalau menyantol peta jabatannya itu tidak nyantol. Tapi kalau IKI kan kinerjanya dia ditaruh di mana ya seharusnya dia support kinerja organisasi yang ada di atasnya dengan jabatannya dia yang diberikan nanti sesuai SK-nya. Tapi kalau dia di peta jabatan enggak. Kalau semuanya itu harus masuk di peta jabatan, mungkin teman-teman rata-rata tidak bisa diakomodir semuanya di tahun ini. Gitu ya, Bu. Itu yang bisa saya jawab, Bu, karena kebijakannya P3K saya belum update nanti seperti apa. Terus lanjut yang Dinsos. Mana? Oh, ISDA. Berarti kami tidak mempersiapkan untuk tidak, Mas. Sementara kami menunggu juknis lebih lanjut dan terakhir memang tidak disesuaikan dengan peta jabatan untuk yang P3K paruh waktu. Kemudian yang dari Dinsos, yang Peksos keterampilan nanti uh, tolong dikirim ke kami pembagiannya. Jadi kalau misalkan keterampilan total 10, nanti mau dibagi terampil mahir penyeliannya tuh berapa-berapa, monggo nanti dikirim ke kami untuk kami pasang di peta jabatan. Karena kemarin kan kami hanya keterampilan gitu aja toh. Nah itu silahkan. Cuman nanti untuk prosesnya di BKN saya kurang paham apakah nanti dengan seperti itu tetap bisa diakomodir. Semoga sih bisa ya. Karena itu kan pesosnya dalam masa transisi untuk itu nih. Dari Dinsos.
Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti mohon habis rakor ini Bapak Ibu segera dicek kembali, bisa konfirmasi ke teman-teman yang harus disesuaikan. Nah, ini info jobnya nyuwun tolong segera diupload. Nah, ini yang saya sebenarnya ini Bapak Ibu. Jadi saya sharing karena juga saya mohon support dari Bapak Ibu. Kami diminta dari sebenarnya selama ini kan teman-teman juga sudah menyusun info job. Tapi memang selama ini belum saya legalkan. Dalam arti legal formalnya belum saya tetapkan. Nah, ini diminta pimpinan itu menetapkan. Sebenarnya kalau inputan SIASN Bapak Ibu itu lengkap, itu saya lebih enak ngambil downloadannya Bapak Ibu di SIASN. Karena tampilannya kan lebih seragam, lebih rapi ya daripada kita versi manual pakai Excel. Cuman ternyata saya coba cek di inputan SIASN itu kadang misalkan orang tugasnya ada 7, Bapak Ibu tuh nulisnya langsung gelondongan. Jadi satu baris itu langsung 7 uraian tugas. Nah, seharusnya kan satu-satu nih. Nah, itu kan juga sebenarnya bukan tata cara yang benar. Tapi saya juga memaklumi mungkin kemarin-kemarin itu kan kadang SCASN-nya sok ngambek, sok kadang mepet waktunya, seperti itu. Nah, nyuwun tolong nanti Bapak Ibu ketika nyusun di SCASN disesuaikan dengan norma penginputan info job yang benar nggih. Kecuali kalau JF itu kan memang boleh hanya uraian tugasnya seperti yang saya contoh di template nanti bisa dibuka. Itu tidak perlu sampai misalkan volumenya berapa, per waktunya berapa. Tapi kan ada APK tersendiri kalau JF. Tapi kalau yang struktural, pelaksana, nyuwun tulung nanti yang lengkap pengisiannya nggih. Jadi nanti ketika misalkan saya memutuskan, oh ternyata untuk Kepgubnya informasi jabatan lebih prefer pakai downloadan, nanti saya info ke Bapak Ibu nyuwun tolong untuk di-download hasil setelah kita input SISN bareng-bareng. Tapi sementara dari form Excel kita nanti monggo setelah yang sudah dilengkapi bisa di-upload ulang. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, mohon dukungannya sampai timeline yang sudah kita tetapkan Bapak Ibu sudah melengkapi semua. Kalau tidak Izin ada yang bertanya satu oh, lagi, boleh Bu nggih, Yuni? nggih mohon Putri. Mohon maaf, ya. Nggih. Bu, ini tadi sambil lihat-lihat apa draft Rakebgubnya, lihat sekilas itu kami lihat yang untuk subspesialis non jiwa Bu, di tempat kami kan memang core business-nya RSC Bu ya. Nggih. Untuk yang subspesialis non jiwa ini kami lihat sekilas, mudah-mudahan bukan karena belum teliti lihatnya ya, itu tidak ada formasinya atau di apa petanya ini tidak ada. Itu untuk kami yang saat ini sedang apa Bu, sedang persiapan yang rumah sakit berbasis kompetensi. Ini contohnya saat ini kami sedang memproses ada dokter spesialis anak yang akan ngambil subspesialis. Ini nanti untuk proses tubelnya itu kira-kira gimana kalau di petanya? Itu memang tidak disetujui atau gimana Ibu? Yang tadi saya lihat kok belum ketemu Ibu. Yang subspesialis non jiwa Bu. Subspesialis apa tepatnya Putri? Kami rencana mau subspesialis anak. Bentar Bu, yang anak itu mau ngambil, ada satu yang udah subspesialis ginjal Bu. Ini yang untuk SPPD kami udah ada yang ambil satu Ada nggak ginjal. subspesialis anak? Terus kalau yang anak kemarin rencana mau ambil apa ya dari pelayanan itu ya. Tapi sudah mengambil subspesialis yang anak juga ini Bu. Nggih Putri, kemarin teman-teman rumah sakit itu sudah kami info, mohon untuk sesuai Renstra 5 tahun. Karena nanti di Renbud itu juga nggak kayak kemarin-kemarin lagi Putri. Untuk pengisiannya itu, kalau dulu kan itu Renbud sebenarnya hanya perincian harusnya, tapi biasanya Kemenkes itu suka nambah minta teman-teman yang tiba-tiba dadakan. Nah, makanya kemarin itu sebenarnya sudah saya info semua ke rumah sakit, mohon agar segera mengusulkan kebutuhan nakes yang belum terakomodir, tapi memang layanannya ada. Nah, kebetulan ini Sujarwadi nggak konfirmasi ke kami, Putri Ngapunten. Jadi kami masih sesuai hasil DES.
Jadi kalau nanti misalkan ada beberapa dokter tadi spesialis ya atau subspesialis yang belum tercover dan memang layanannya mau diberlakukan antara rentang 5 tahun ini, nanti nyuwun tulung disusulkan ABK-nya, disusulkan kebutuhannya ke kami untuk kami coba proses nanti di Kebuk Peta Jabatan dan nanti ini sebagai dasar teman-teman pengisian Renbud. Karena Bapak Ibu nanti pengajuan rekonformasinya tuh nggak bisa kayak dulu lagi. Biar nanti sinkron antara data di sini sama ini. Kebetulan kan juga kami kemarin masih mengacu, pertama kan masih mengacu Renbud yang keluar bulan Juli ya, Dek. Bulan Juli itu kami sudah sesuaikan. Kemudian karena ada info dari Mbak Vika itu nanti Renbud nggak bisa dibuat di input setiap saat kayak dulu pengajuan ulang-ulang terus itu rekonformasinya. Kami sampaikan ke teman-teman rumah sakit, monggo silakan dicek lagi. Ngoten nggih Putri nggih. Nggih, Bu Yuni matur suwun. Nggih. Sampun Bapak Ibu, sampun nggih. Kalau sampun saya mohon maaf dari tadi mungkin ada yang kurang berkenan Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan, nyuwun tulung bantuannya. Nanti kalau ada yang mungkin kurang jelas bisa kontak ke kami, ke teman-teman untuk ada beberapa penyesuaian misalkan atau nanti ada yang belum paham. Nanti mohon kalau sudah di infojabnya segera diupload sambil nanti kalau misalkan Pergub SOTK sudah keluar, kami juga sama-sama info buat juga cek recheck semuanya, terutama tadi yang masih ada keraguan nanti bisa disesuaikan. Mungkin ngoten nggih Bapak Ibu, matur suwun sangat atas rawuhnya. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.